Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah berskala nasional pada periode puncak arus mudik hari ini. Kebijakan dilakukan karena volume kendaraan dari arah Jakarta yang menuju Trans Jawa kian melonjak. Peresmian atau flag off sistem one way nasional dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Gerbang Tol Cikampek Utama atau Cikatama, kilometer 70. Sehari sebelumnya, Korlantas Polri bersama PT Jasa Marga telah menerapkan rekayasa one way sepenggal yang bersifat lokal. Dan sistem tersebut diterapkan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 263. Namun melihat peningkatan arus mudik yang signifikan hari ini, sistem one way kini diterapkan secara nasional. Budi menjelaskan penerapan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional dengan memantau volume to capacity ratio di lapangan. Penerapan sistem satu arah ini sebagai komitmen dari pemangku kebijakan untuk terus mengawasi dan memastikan kelancaran serta keamanan seluruh kendaraan yang melintas di wilayahnya selama masa mudik berlangsung. Secara resmi, kita melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu pemberlakuan one way secara nasional, di mana one way secara nasional akan meliputi ruas jalan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Kalau sebelumnya rekayasa lalu lintas adalah rekayasa one way lokal sepenggal, di mana dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 263. Melihat bangkitan masyarakat yang melakukan mudik sudah cukup meningkat, maka kepolisian maupun juga Jasa Marga memutuskan untuk melakukan rekayasa lalu lintas one way nasional secara menyeluruh dari mulai kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Akibat penerapan sistem ini, kendaraan yang mengarah ke Jakarta akan dialihkan ke jalur arteri pada ruas-ruas yang terdampak one way. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati di tengah padatnya puncak arus mudik. Jasa Andidi, Koel Joseph, Berita 1, Karawang, Jawa Barat. Walaupun tol Trans Jawa sudah menerapkan kebijakan satu arah, rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek tetap memperlakukan sistem buka tutup guna mengantisipasi lonjakan kendaraan pemudik yang ingin beristirahat. Tempat istirahat atau rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek, memberlakukan sistem buka tutup guna mengantisipasi lonjakan kendaraan pemudik yang ingin beristirahat. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penumpukan kendaraan di dalam rest area yang berpotensi menimbulkan kepadatan lebih parah. Sebelumnya, kondisi tersebut sempat menyebabkan antrean hingga 1 km, sehingga diterapkan sistem buka tutup yang bersifat situasional. Kemudian lebih dari 1,2 juta kendaraan telah keluar dari Jakarta selama arus mudik lebaran ini, pemirsa. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pergerakan kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek hingga periode terkini pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Melihat peningkatan arus mudik yang signifikan pada hari ini, sistem one way terus diterapkan secara nasional mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 414 tol Kalikangkung. Selain itu, di jalur selatan, Satuan Lalu Lintas Polres Garut sempat memberlakukan sistem satu arah atau one way sepenggal di kawasan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Langkah ini diambil guna mengurai kepadatan kendaraan yang mengalami peningkatan signifikan di jalur selatan menuju ke arah Tasikmalaya. Sistem one way sepenggal dilakukan secara situasional dan berkala untuk menarik arus kendaraan yang terjebak antrean panjang.
Dan pemirsa, sekarang kita akan langsung saja memperbaharui bagaimana informasi terkini dari pantauan arus mudik di sejumlah lokasi. Sudah ada rekan-rekan jurnalis Berita Satu yang akan melaporkan, diantaranya Teguh Adi dan juru kamera Farisa Alfandini di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Kemudian Cesa Andini dan Koel Joseph di gerbang Tol Cikatama. Serta Juan Guardiola dan juru kamera Hidayat Syarif dari kawasan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Teguh terlebih dahulu. Teguh, bagaimana pantauan arus lalu lintas terkini dari tempat Anda melaporkan di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek? Apakah sistem buka tutup yang sempat diberlakukan ini masih terus berlangsung? Ya, selamat petang Soza dan juga pemirsa Berita Satu. Sebelumnya saya akan melaporkan kondisi ruas tol Jakarta Cikampek terlebih dahulu, di mana saat ini posisinya adalah berdekatan dengan waktu maghrib dan juga waktu berbuka puasa, sehingga sedikit lebih lengang Soza. Namun nampaknya ini kendaraan masih memadati ruas tol area Jakarta Cikampek, terutama ketika rest area di kilometer 57 dan pemberlakuan sistem buka tutup, sehingga para kendaraan harus mencari rest area lain untuk beristirahat. Dan untuk kondisi rest area kilometer 57 saat ini masih diberlakukan sistem buka tutup karena tingginya animo atau tingginya para pemudik untuk beristirahat dan juga mengarah ke timur Trans Jawa, sehingga kalau misalnya saya melihat di belakang saya ini masih banyak sekali kendaraan-kendaraan roda 4 dan juga bus yang sedang mengantre masuk untuk beristirahat di sekitar rest area kilometer 57 Soza dan juga pemirsa. Dan memang buka tutup ini masih diberlangsungkan hingga saat ini dari siang tadi, dan ini sifatnya situasional kalau misalnya saya melihat atau mengutip dari statement Jasa Marga. Dan untuk kondisi di kilometer 57 bagi pemirsa Berita Satu yang mungkin menyaksikan, saat ini kondisinya sangat penuh dan banyak sekali para pengemudi akhirnya harus keluar dari rest area karena tidak mendapatkan parkir atau tidak mendapatkan space untuk beristirahat, sehingga mereka harus mencari rest area lain di luar kilometer 57. Dan memang jika para pengemudi atau pemudik akan mengarah ke Trans Jawa, mungkin saya bisa menginformasikan beberapa rest area terdekat selanjutnya. Itu ada rest area 86, 101, 130 yang mungkin bisa para pengemudi jajaki atau dapat beristirahat karena di sana ada space yang cukup besar Soza dan juga pemirsa. Dan untuk terkait kontraflow sendiri, memang di Jakarta Cikampek ini belum diberlakukan sistem satu arah, namun dapat saya saksikan di seberang sana sudah ada sistem rekayasa lalu lintas berupa kontraflow satu lajur. Artinya kendaraan yang melintas di sekitar ruas tol Jakarta Cikampek ini di atas 5.000 kendaraan per jam. Soza. Baik, terima kasih rekan Teguh untuk laporan langsung Anda. Sampai dengan saat ini sistem buka tutup masih berlangsung ya di rest area kilometer 57. Jadi menjadi perhatian juga bagi para pemudik yang akan bergerak melintasi wilayah tersebut. Terima kasih, tahan dulu, kita akan bergeser ke rekan Cesa Andini yang melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Cesa, untuk di tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa pantauan pergerakan arus pemudik di sana? Silakan. Ya, selamat sore menjelang malam pemirsa Berita Satu, dapat kami sampaikan kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada puncak arus mudik hari ini sudah mulai terurai dari kepadatan yang terjadi pagi tadi dan juga sempat pada sore hari tadi sempat terjadi kepadatan. Adapun saat ini terpantau kondisi arus lalu lintas masih ramai lancar, hanya terjadi sedikit kepadatan di area gardu tol di mana kendaraan melakukan transaksi pembayaran begitu ya. Dapat kami sampaikan rekayasa lalu lintas one way ini juga sudah secara resmi dilakukan pada siang hari tadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, di mana rekayasa lalu lintas one way ini berlaku dari tempat saya melaporkan kilometer 70 di gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan kilometer 414 di gerbang tol Kali Kangkung. Dan mungkin untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, juru kamera saya, Koel Joseph, akan menunjukkan kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama saat ini, di mana
tampaknya pada jam berbuka puasa atau sekitar jam berbuka puasa ini sudah mulai sepi kembali, khususnya di gerbang tol Cikampek Utama, walaupun beberapa menit yang lalu memang sempat terjadi kepadatan, dan tampaknya penerapan skema one way cukup efektif juga untuk mengurai kepadatan sejak pagi hari tadi dan pada sore hari tadi juga, pemirsa. Selain itu, penerapan one way juga sempat diperpanjang dari yang berlangsung dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414, kemudian diperpanjang pada sekitar pukul 4 sore tadi hingga ke kilometer 459 di ruas tol Semarang Solo. Tampaknya skema ini dilakukan untuk memperlancar arus kendaraan yang menuju Semarang, Solo, dan juga Surabaya. Adapun berdasarkan data harian dari Jasa Marga, tercatat pada pukul 6 sore tadi sudah ada hampir 80.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju arah Trans Jawa, dan tentunya ini angka yang cukup tinggi dibandingkan hari-hari kemarin. Secara memang skema one way ini juga menambahkan kapasitas penerimaan arus kendaraan dari Jakarta menuju Trans Jawa. Sehingga nantinya ke depan untuk masyarakat atau para pemudik yang hendak berjalan menuju ke arah Jakarta, ini dialihkan menuju ruas arteri atau ruas jalan non-tol. Selain itu juga pemirsa, Jasa Marga sendiri juga mengatakan bahwa jam-jam favorit para pemudik untuk melakukan perjalanan adalah saat malam hari, sehingga kami menghimbau masyarakat untuk bisa mengatur waktu perjalanan dengan baik, terutama pada puncak arus mudik dan pada sore menjelang malam hari ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Cesa. Dari Cesa kita bergeser pemirsa menuju jalur arteri nasional. Ada rekan Juan di sana. Juan, bagaimana untuk pantauan di tempat Anda melaporkan saat ini, khususnya bagi mereka ya, para pemudik yang melakukan mudik dengan menggunakan kendaraan roda 2. Apakah ini sudah ada juga diterapkan mengenai one way sepenggal di Malangbong sampai dengan malam hari ini? Baik, selamat petang Sosa dan juga pemirsa Berita 1 melaporkan langsung dari kawasan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tampaknya memang jika tadi sore sempat kemacetan panjang hingga tergolong padat merayap, saat ini juga memang kondisinya masih stabil. Tadi sempat ramai lancar, kemudian juga padat merayap dan kemudian berulang terus sampai hingga malam hari ini. Dan memang berdasarkan pantauan kami, kondisi arus lalu lintas di kawasan Malangbong ini cukup menjadi jadi titik kemacetan yang berpotensi parah karena memang kondisi dari kontur jalan sendiri yang terjal, kemudian ditambah dengan aktivitas warga lokal di pasar, tepatnya tanjakan menuju ke persimpangan alun-alun Malangbong, di mana di sekitar persimpangan itu menjadi pusat dari perputaran ekonomi masyarakat karena di situ ada pasar yang menjadi warga berburu takjil ya tadi ya pada sore hari. Dan memang hingga saat malam hari ini kami akan menunjukkan kepada pemirsa melalui juru kamera saya Hidayat Syarif bagaimana situasi arus lalu lintas di kawasan Malangbong. Tepatnya pada malam hari ini tampak dari layar kaca sudah terlihat ada bus antar kota, antar provinsi, kemudian juga arus lalu lintas di kawasan Malangbong ini didominasi oleh mobil pribadi dari para pemudik, dan jika saya memantau plat nomornya sendiri memang sudah didominasi oleh plat B yakni dari Jakarta, kemudian juga ada plat D yakni dari Bandung. Dan memang Soza dapat kami sampaikan juga bahwa jalur lintas selatan Jawa Barat ini digunakan oleh para pemudik yang hendak bertujuan ke Tasikmalaya maupun juga ke Jawa Tengah, sehingga para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi menuju ke Tasikmalaya maupun Jawa Tengah akan berangkat baik dari Jabodetabek maupun juga dari Bandung melintas melalui jalur arteri selatan ini. Ada beberapa titik di jalur arteri yang perlu diperhatikan, mulai dari Limbangan, kemudian ada di Malangbong, tepat yang Anda saksikan dari layar kaca. Dan juga setelah ini ada Lingkar Gentong, di mana Lingkar Gentong ini menjadi titik krusial juga karena kontur jalan yang naik turun kemudian juga berkelok-kelok begitu.
sesuai dengan namanya yakni letter U gentong yang artinya jalanannya juga melingkar seperti huruf U begitu. Nah, Soza, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di kawasan Malangbong sendiri itu terkadang tergolong ramai lancar, tapi kadang juga padat merayap. Nah, baru saja kita menyaksikan ya, tadi kondisi dari kawasan arus lalu lintas di kawasan Malangbong tadi sempat padat merayap, tapi saat ini memang sudah ramai lancar kembali. Nah, ini juga merupakan efektivitas dari upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Garut, di mana mereka telah menyiapkan sistem rekayasa arus lalu lintas tadi, yakni yang digunakan adalah satu arah atau one way sepenggal yang dilakukan secara berkala. Hari ini sudah sekitar 3 hingga 4 kali dilakukan selama durasi waktu 30 menit. Dan ini memungkinkan arus lalu lintas diprioritaskan bagi para pemudik dari arah barat menuju ke arah timur. Oleh sebab itu, kelancaran dari arus mudik di kawasan jalur arteri selatan ini juga dapat ditangani oleh pihak kepolisian dengan cukup efektif sejauh ini. Sehingga kemacetan tidak terlalu lama atau berjam-jam, cukup sekitar pantauan kami sekitar 30 hingga 40 menit. Apabila kepadatan sudah dirasa melonjak sangat tinggi begitu ya, langsung diterapkan sistem one way satu arah tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Soza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Juan untuk laporan langsung Anda dan sebelumnya rekan Cesa serta Teguh bersama dengan masing-masing juru kamera. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga keselamatan, jaga kesehatan.